Nah, Islam itu diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan satu frame-nya, bingkainya. Bingkainya namanya ad-din. Jadi kalau kita masuk ke dalam bingkai itu, kita masuk ke dalam Islam. Frame-nya disebut dengan ad-din. Apa artinya ad-din? Ad-din itu artinya dasarnya punya dua makna yang paling pokok. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, komitmen yang dipertanggungjawabkan. Tulis sebentar ya. Ini asalnya. Jadi maksudnya gini, ada frame ya, namanya Islam. Terus kita putuskan masuk ke situ dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, dengan masuk ke situ, mengucapkan kalimat itu menyampaikan komitmen, ada perjanjian yang kuat. Dan komitmen itu kelak yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang menghadap Allah. Itulah kenapa Allah disebut di Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa, raja, pemilik di hari komitmen itu dipertanyakan kembali. Nah, jadi nanti keislaman setiap kita akan dipertanyakan di akhirat. Itu yang kita sebut dengan hisab. Ya, satu saat kita memahami bahwa semua kita ini akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku yang kita tampilkan dalam hidup ketika kita masuk dalam frame Islam. Komitmennya apa tuh? Masuk ke situ, berkomitmen. Komitmen itulah yang kelak akan ditanya saat kembali ke akhirat. Dan nanti pendahuluannya saat masuk alam kubur. Frame masuk Islam itu kan frame-nya syahadat. Makanya ada 5 pilar keislaman. Pilar yang paling awalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat pertama di alam kubur, pertanyaan malaikat itu Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertamanya, man rabbuka. Ya, gak usah diapalin dari sekarang, itu akan otomatis. Ya, itu bukan kalimat zikir habis sholat man rabbuka, nggak usah. Itu otomatis nanti kalau sudah ada di frame itu nanti akan keluar. Dan nanti kalimat fitrahnya keluar ketika di sakaratul maut. Jadi ketika saya, Anda, kita memutuskan untuk masuk Islam, artinya kita punya komitmen yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya saat kembali kepada Allah kelak. Jelas di sini? Oke, satu. Orang yang masuk ke dalam frame ini, din ini, dia disebut dengan muslim namanya. Jelas? Orang yang masuk ke dalam frame ini disebut dengan apa? Muslim. Tadi saya terangkan dinnya dulu ya. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Jelas? Oke. Yang kedua, awas hati-hati nih. Ini juga punya akar kata dain dan dari kata dana yadnu. Dana. Pelan-pelan. Sudah? Ad-dain itu artinya utang. Jelas? Dana itu sesuatu yang dekat, yang cepat, yang singkat. Kalau berutang itu kan artinya minjam kan? Minjam sesuatu, lantas akan dikembalikan. Saat dikembalikan jadi pertanggungjawaban kan? Baik, saat masuk ke dalam Islam, nanti ada komitmen yang kita sebutkan, lalu Allah kasih kita kenyamanan-kenyamanan dalam hidup. Dikasih A, dikasih B, dikasih C, nanti kita akan tunjukkan apa saja yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti diberikan pinjaman untuk nanti dikembalikan saat pulang kepada Allah di akhirat. Contoh, maaf ya, itu sering kita sebut dengan amanah. Saya tanya sama teman-teman semua, ayah ibu kita itu amanah bukan untuk kita? Amanah. Anak amanah bukan bagi orang tuanya? Amanah. Istri, suami amanah bukan? Nah, itu akan ditanya. Saya titipkan anak ini kepada engkau, bukan pada ibu yang lain. Kenapa ketika aku percayakan engkau merawatnya, engkau jauhkan dia dariku? Anda jawab apa? Engkau berikan dia pakaian yang tidak aku sukai. Engkau sekolahkan di tempat yang tidak pernah menyebut namaku. Engkau ajarkan dia sesuatu yang jauh dariku. Ibu jawab apa? Anda jawab apa? Kita ke situ dulu berpikirnya. Bahwa ketika kita merasa sudah muslim,
Ya, ada amanah yang dititipkan kepada kita, kemudian ada konsep yang Allah berikan kepada kita, dan satu saat itu akan ditanya. Seperti halnya hutang yang dibayarkan, seperti halnya pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Ini kita dipinjemin mata buat bisa melihat. Dipakai apa saja mata? Ini akan ditanya. Ya, telinga dipakai apa saja. Karena itu, satu-satunya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, makhluk yang bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ditanya, dipertanggungjawabkan, itu manusia. Elang punya mata, tapi matanya nggak dihisap. Kita punya mata, mata kita dihisap. Jadi mumpung masih diberi kesempatan melihat, dipergunakan apa penglihatan ini yang kelak akan ditanya. Semua yang Allah titipkan kepada kita, itu nggak ada yang abadi, teman-teman. Itu ditanya. Jadi kalau ada peningkatan materi, jangan bangga dulu, karena itu akan ditanya. Kalau dapat jabatan, jangan senang dulu, karena itu ditanya. Harus paham bagaimana cara menggunakannya, harus paham, mengerti bagaimana cara mengelolanya. Syukur itu penting, tapi ada caranya. Sabar itu harus, tapi ada jalannya. Nah, inilah yang coba kita turunkan. Saya ingin pahamkan dulu pada diri saya dan kita semua, bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang kosong. Satu saat kita akan ditanya. Gitu. Ya. Dan kita akan pulang. Kan kita sepakat semua, dunia ini sementara. Ya.